Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kegiatan hari ini saya akan mendeseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya positif pada modul 1.4 dan ini adalah salah satu kegiatan saya di program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya akan memaparkan dua kegiatan. Yang pertama pemahaman tentang budaya positif dan selanjutnya yang kedua tentang penerapan yang telah saya laksanakan. Untuk modul budaya positif ini terdiri dari beberapa. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran tentang paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui terdiri dari 6 elemen. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, selanjutnya coba Bapak Ibu perhatikan, bila di sekolah Anda atau bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tetap. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Kalau menurut saya, walaupun tidak ada penghargaan yang diberikan, saya tetap melaksanakan sesuai dengan aturan dan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin ada Bapak dan Ibu lain yang mau menanggapi. Saya sedikit menanggapi, mungkin betul apa yang dikatakan Ibu Manggon, tapi di sini perlu juga terlibat pimpinan untuk memberikan teguran kepada karyawannya atau teman-teman pendidik untuk lebih meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja, jangan hanya datang mengajar kemudian tidak tepat waktu datangnya, kemudian hanya begitu cepat juga, dan juga tidak memberikan contoh yang bagus kepada adik atau murid-murid kita di sekolah. Begitu. Baik. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak. Jadi saya sependapat ya, jadi betul kita sebagai seorang guru, jika kita ingin menghasilkan murid yang istilahnya mereka berkarakter yang baik, jadi kita sebagai gurunya juga yang harus menjadi teladan. Ya, baik, terima kasih. Nah, kedua disiplin positif ya. Jadi disiplin positif ini merupakan bentuk kontrol diri, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau biasa juga disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi bagaimana sikap-sikap positif, contohnya tadi karakter profil pelajar Pancasila. Jadi itu merupakan salah satu bentuk nilai-nilai kebajikan
universal. Selanjutnya motivasi diri manusia. Jadi motivasi diri di sini yang ada pada diri manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif ini adalah bagaimana kita menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya pada murid-murid kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, yang ketiga tadi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri yang berdampak jangka panjang, dan motivasi ini tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi para murid ini akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan salah satu cara kita untuk menanamkan keyakinan ini yaitu bagaimana kita menghindari hukuman dan menghindari penghargaan yang terlalu berlebihan kepada murid-murid kita. Jadi tujuannya agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Jadi jangan sampai apabila kita terlalu sering memberikan penghargaan, jadi murid-murid nanti berperilaku karena mereka hanya ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Sama halnya dengan apabila kita memberikan hukuman. Bisa saja murid ini bahkan jera atau mereka terbawa emosi apabila kita berikan perilaku yang seperti itu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini merupakan bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini terdiri dari pernyataan-pernyataan nilai universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan kebutuhan akan makanan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan ini istilahnya di sini yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilan, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi pada kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan ini dia akan menginginkan pilihan, jadi mereka akan memilih untuk perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan,
bermain dan tertawa. Jadi dari semua kebutuhan dasar tadi, apabila kita menemukan murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini bisa kita prediksi bahwa mungkin karena mereka mengalami atau mereka kehilangan salah satu dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk murid-murid kita, tetapi kita juga sebagai guru dan pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan dasar. Jadi kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini posisi kita sebagai guru, posisi mengontrol ada 5 jenis juga. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan posisi teman pada guru ini bisa menjadi negatif, bisa juga menjadi positif. Jadi dampak positif dari posisi ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tidak membantu murid, maka murid tersebut akan kecewa. Dan murid tersebut bisa jadi tidak mau lagi berusaha. Dan hal ini mungkin timbul murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu saja. Jadi contohnya mungkin guru yang sering dekat dengan murid tersebut, atau guru yang menganggap sudah sering memperlakukan muridnya dengan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dengan posisi kontrol pemantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Jadi sebagai seorang manajer ini tugas seorang guru bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, jadi dalam penerapan posisi kontrol ini, jadi tidak serta-merta kita harus menerapkan langsung ke manajer, tapi bagaimana kita misalnya dari posisi teman atau pembantu, tetapi nanti diharapkan di akhir kita akan menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi dengan posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Dan selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang akan mereka lakukan atau yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka juga memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini merupakan salah satu, mungkin ada yang pernah membaca bahwa restitusi ini adalah merupakan salah satu bentuk ganti rugi atau bagaimana murid yang telah melakukan kesalahan, jadi dengan kesadaran mereka sendiri atau dengan perilaku mereka sendiri, mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan tanpa guru yang istilahnya guru yang menghukum. Dan di restitusi ini ada istilahnya kegiatan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam kegiatan atau dalam tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, jadi tidak serta-merta kita langsung menegur ya, atau kita langsung memarahi atau bahkan langsung menghukum murid tersebut. Tetapi yang pertama kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas tadi ini bagaimana supaya murid ini tidak merasa gagal atas perilaku yang telah mereka lakukan. Jadi contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada tahapan ini. Contoh misalnya tidak ada manusia yang sempurna, jadi semua manusia pernah melakukan salah. Dan di sini contohnya kita sebagai guru tidak mencari siapa yang salah di dalam hal ini, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru dan murid sama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang ada atau permasalahan yang sedang dijalani murid kita. Dan sedangkan kalau pada tindakan validasi tindakan yang salah, jadi di sini kita menanyakan kira-kira apa alasan dari murid-murid kita melakukan kesalahan tersebut. Dan di sini juga karena semua orang yang melakukan hal-hal atau melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya atau ada alasan di balik semua itu. Jadi di validasi tindakan yang salah ini, di sini kita mencoba mencari apa alasan-alasan dari murid kita melakukan kesalahan. Dan di validasi tindakan yang salah di sini juga kita mengarahkan murid atau bagaimana kita membuat murid tersadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi bukan berarti kita tidak menyalahkan murid, tetapi di sini posisi kita sebagai guru bagaimana menyadarkan murid tersebut bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sudah melanggar keyakinan yang telah kita buat. Dan pada kegiatan tahapan menanyakan keyakinan ini, jadi di sini kita menanyakan keyakinan-keyakinan apa yang sudah kita sepakati dan keyakinan-keyakinan apa yang telah dilanggar oleh murid kita.
Jadi sebelum kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini, jadi kita harus membuat keyakinan dulu bersama murid-murid kita. Jadi karena dalam segitiga restitusi nantinya kita akan menanyakan keyakinan. Apabila tidak ada kesepakatan terlebih dahulu atau keyakinan yang telah kita sepakati, maka kita akan kesulitan dalam melaksanakan restitusi. Jadi ini ada contoh kasus. Jadi di sini Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Jadi pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Jadi nama wali kelasnya adalah Bapak Joko. Jadi Bapak Joko ini mengajak murid dia untuk berbicara di ruang kelas. Jadi di sini Pak Joko mengatakan bahwa Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang Bapak bisa bantu dan apa yang telah terjadi? Selanjutnya Mario dan Adi menjawab, ya Pak, tadi pada saat jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tetapi tidak sengaja malah mengena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Jadi Ibu Dina ini adalah kepala sekolah di SMP Tunas. Dan yang dilakukan oleh Mario dan Adi adalah lempar-lemparan makanan di kantin. Dan pada saat Ibu Dina lewat, dia terkena oleh makanan tersebut. Terus Pak Joko mengatakan bahwa kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang berjalan lewat. Dan Mario dan Adi menjawab iya. Selanjutnya Pak Joko memberi respon bahwa Adi, ada informasi yang ingin kamu tambahkan. Dan di sini Adi menjawab bahwa mereka tidak bermaksud melakukan hal tersebut, tapi mereka tidak sengaja melakukannya. Dan Pak Joko mengatakan bahwa apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Selanjutnya Mario dan Adi mengatakan iya. Jadi di sini Mario dan Adi tersadar bahwa mereka memang telah melakukan kesalahan. Nah, jadi Pak Joko mengatakan bahwa baiklah, di sini Pak Joko tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini mereka mencari penyelesaian, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi. Nah, selanjutnya Mario dan Adi mengatakan iya, jadi mereka setuju dengan hal yang dikatakan Pak Joko. Nah, selanjutnya Pak Joko mengatakan bahwa Pak Joko melihat mereka merasa senang melakukannya, tetapi yang mereka lakukan ini merugikan orang lain, sehingga Mario dan Adi sedang dalam masalah. Nah, jadi di sini juga Pak Joko terlihat menanyakan tentang keyakinan yang sudah mereka terapkan di kelasnya, yang sudah mereka bentuk di kelasnya. Nah, jadi Pak Joko mengatakan bahwa apa yang kita percaya dan yang mana yang belum, Mario dan Adi tunjukkan pada permasalahan ini. Nah, jadi Mario mengatakan bahwa ini adalah keyakinan kelas yang sudah mereka terapkan, yaitu yang mereka bentuk. Yang pertama yaitu harus bersikap baik satu sama lain. Selanjutnya untuk Adi, dia mengatakan bahwa menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, jadi mendengar jawaban dari Mario dan Adi, maka Pak Joko mengatakan bahwa mereka ingat dengan baik keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk, dan di sini juga Pak Joko bertanya bahwa ketika mereka mengenai Ibu Dina, apakah mereka melakukan itu, apa perilaku yang mereka lakukan ini menghormati orang lain atau tidak, ya. Selanjutnya Mario dan Adi mengatakan bahwa tidak. Jadi mereka sudah menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya Pak Joko mengatakan bahwa kalian memang merasa senang, tetapi ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Dan Mario dan Adi setuju dan mengatakan bahwa iya.
Selanjutnya Pak Joko di sini menawarkan bahwa sekarang mereka mengindahkan keyakinan kelas dan mereka akan berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Nah, setelah Pak Joko dan Mario dan Adi berinteraksi atau berdiskusi, selanjutnya Pak Joko menanyakan pada Mario dan Adi tentang apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi. Nah, dan disinilah restitusi dapat dilakukan. Tadi Bapak dan Ibu guru sudah menyimak contoh kasusnya. Apakah dimengerti? Dari contoh kasus tadi. Jadi menurut Bapak dan Ibu guru, kira-kira dari contoh kasus tadi, Pak Joko ini menerapkan posisi kontrol yang mana? Sebagai manajer ya. Dan untuk tahapan restitusi yang telah dibuat tadi terdiri, contohnya tadi yang menstabilkan identitas. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Pak Joko, kalimat yang mana yang Pak Joko ungkapkan di sini yang mencerminkan menstabilkan identitas murid? Jadi dari contoh kasus ini merupakan contoh kasus tahapan segitiga restitusi. Jadi yang mana tadi segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyiakan keyakinan. Dan menurut Bapak Ibu guru yang mana kalimat yang menyatakan bahwa Pak Joko menstabilkan identitas dari murid-murid tadi yaitu Mario dan Adi? Ya. Jadi ya betul ya tadi untuk tahapan menstabilkan identitas. Jadi pada posisi ini Pak Joko mengatakan bahwa di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mereka sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang bisa berikan pendapatnya. Validasi tindakan yang salah. Ya. Yang ini validasi tindakan yang salah. Bagaimana dulu kondisinya? Mungkin begitu kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas tanggapan ini. Jadi tadi validasi tindakan yang salah, salah satunya adalah bagaimana kita menanyakan kepada murid kita kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Ya. Dan contoh ini, contoh kalimatnya. Jadi bahkan kita memberikan validasi bahwa mereka bisa melakukan hal yang buruk lagi. Maksudnya di sini
kita memberikan apresiasi pada murid tersebut karena dia sudah bisa mengontrol diri sehingga tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi dari tindakan yang telah dia lakukan. Dan di sini juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menampakkan sikap yang baik. Jadi kalau kita lihat pada kasus ini, validasi tindakan yang salah adalah jadi Bapak bisa melihat kalian merasa senang telah melakukan hal tersebut, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian berada dalam masalah. Proses coaching. Kalau coaching itu antara misalnya seperti sikap rasional dari buku, ya, paling tidak dari coaching ini adalah bisa memahami saya salah. Jadi bagaimana target kita kalau dalam hal ini kasus keputusan bahwa bagaimana target kita berkomunikasi dengan siswa itu dia menyadari dia menyadari bahwa saya begini mungkin hal yang hal yang saya buat di misalnya nanti kedepannya saya akan perbaiki. Nah itu pokoknya goalnya begitu sehingga dia menyadari sendiri. Karena kapan kita melakukan semacam tekanan atau yang kategori apa tadi yang pertama yang awal itu menghukum itu yang bahaya karena bisa anak perempuan. Bagaimana target kita atau siswa kita ketika kita melakukan pendampingan di kasus, mereka yang menyadari sendiri. Karena memang terus terang itu pada saat proses coaching begitu juga guru-guru kadang-kadang persoalan bukan dari dalam, dari luar, dari yang masalah. Nah, sehingga itu yang bisa di coaching, itu yang bisa kita dampingan untuk mereka menyadari sendiri. Dan ini yang tadi betul untuk membuat semacam solusi-solusi yang tindakan-tindakan baru untuk dilakukan. Baik, jadi betul yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Jadi segitiga restitusi ini juga merupakan contohnya adalah coaching pada guru. Jadi tujuannya kita merestitusi siswa supaya tadi muncul motivasi dari dalam diri murid tersebut bahwa mereka betul-betul melakukan kesalahan. Jadi bukan kita sebagai guru yang langsung menegur atau kita yang memberitahu bahwa kalian harus seperti ini untuk menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Karena tadi sebelumnya kita sudah membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga itu menjadi salah satu pegangan kita dalam merestitusi bersama guru. Dan tadi yang terakhir adalah kegiatan menanyakan keyakinan. Dari sini Mario dan Adi sudah bisa memunculkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Dan setelah kegiatan ini, Mario dan Adi, salah satu cara yang mereka lakukan untuk menebus atau melakukan restitusi adalah mereka harus minta maaf kepada Ibu Dina tadi yang mereka kena, dan bagaimana mereka juga bisa istilahnya merubah sikapnya ke depan supaya berperilaku dengan yang jauh lebih baik lagi. Jadi tadi kalau posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 ya Bapak Ibu. Dan yang untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini merupakan salah satu perilaku atau kontrol yang negatif. Dan sedangkan untuk posisi kontrol positif ini ada sebagai posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi misalnya kita menerapkan posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka membuat siswa kita ini identitasnya gagal atau mereka mungkin merasa gagal dalam berperilaku. Sedangkan kalau kita posisi kontrolnya memunculkan kontrol diri atau memunculkan motivasi dari dalam diri murid tersebut, maka ini akan memunculkan identitas berhasil pada murid.
Jadi ini adalah contohnya, misalnya guru yang dilakukan guru ini pada posisi penghukum, jadi guru akan menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir murid. Ini adalah posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, jadi dia akan berceramah, guru akan berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid. Terus kalau sebagai teman, di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan selanjutnya untuk pemantau, guru akan menghitung atau mengukur. Jadi mungkin ini contohnya, misalnya kita memantau kira-kira kehadiran murid kita seperti apa. Dan untuk manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini kita berkomunikasi dengan murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah dialami murid kita. Jadi hasil dari misalnya kita melakukan posisi penghukum, jadi murid ini bisa saja akan memberontak, atau akan menjadikan murid kita ini dendam, ya, karena perilaku yang telah kita lakukan. Terus bahkan mungkin bisa menyalahkan orang lain. Jadi mereka tidak menyadari kesalahannya, tetapi malah menyalahkan orang lain. Terus hasil dari posisi membuat orang merasa bersalah, maka akan menyebabkan murid tersebut berbohong atau menyangkal kalau membuat rasa bersalah. Sedangkan kalau sebagai teman akan membuat murid kita akan ketergantungan, karena mereka merasa bahwa guru ini adalah teman saya, dan mereka akan berpendapat bahwa guru ini akan selalu membela saya apapun yang telah saya lakukan. Sedangkan untuk pemantau akan hasil yang diperoleh ini akan menyesuaikan. Misalnya kita awasi dengan baik, kita kontrol dengan baik, mungkin hasil dari murid kita ini, perubahannya ini bisa menyesuaikan. Dan untuk posisi kontrol manajer, hasilnya adalah bisa menguatkan watak atau karakter dari murid. Jadi ini adalah hal yang kita ingin tuju sebenarnya. Bagaimana kita menanamkan motivasi dalam diri murid supaya muncul karakter-karakter positif di murid-murid kita. Mungkin saya tambahan lagi, kita harus membedakan kasus dengan semacam kasus dengan, boleh saya katakan itu bukan kasus sebenarnya, kan? Jadi ada satu item kasus, satu adalah kayak pelanggaran kecil, misalnya dia terlambat. Terlambat itu beda, ya kalau kita kasih hukuman misalnya perbaiki kan itu proses kasus itu sebenarnya yang harus dibedakan. Yang dimaksud dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ketika misalnya si A dia terlambat mungkin 2-3 hari, terus begitu lagi, minggu depan begitu lagi. Ini yang baru diambil kasusnya. Itu yang dilakukan proses-prosesnya. Jadi kalau ketika mungkin pas satu kali tidak datang dihukum, itu kita yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan kita menghukum dia. Yang kita akan melakukan proses pendampingan ke siswa ketika dia melakukan berkali-kali. Itu sudah kasus namanya penyakit nih kan. Atau mungkin mereka tidak sadar. Disitulah kita akan melakukan coaching atau pendampingan ke siswa. Dan sampai dia memang adanya ketidaksadarannya, kita perlu sadarkan dia. Jadi beda itu ya, jangan sampai misalnya saya selalu ini ketika dia terlambat lalu saya suruh itu mungkin belum kasus, tapi kalau sudah berulang-ulang kita sudah melihat setiap hari kita lambat, ini pasti ada masalah. Itu yang kita gali semuanya, kira-kira persoalan. Jadi itu yang perlu teman-teman, jangan sampai dia bilang saya juga salah semua nih karena setiap terlambat saya itu prosesnya sebenarnya. Itu juga seperti dalam pembelajaran, ini anak kurang terima, sementara teman-temannya bagus, tapi anak diam. Itu yang perlu kalau kita teman-teman dia begini, itu yang perlu kita kaji pemimpinnya. Masalahnya banyak yang terjadi kira-kira di sini, banyak yang terjadi ketika sudah karena tadi bersama
bersama dengan keluarga. Nah, itu yang dilakukan pendampingan. Bagaimana kita mencari penyebab-penyebab anak-anak itu yang sampai ada kelainan begitu. Nah, itu mungkin. Terima kasih Pak. Jadi ya betul yang dikatakan Bapak. Jadi mungkin karena biasa kita lihat kesalahan murid yang selalu berulang-ulang. Tapi di sini saya kembali lagi menyatakan bahwa kita harus membentuk keyakinan dulu bersama murid kita supaya ini menjadi pedomannya kita nanti bagaimana kita merestitusi murid. Jadi saya harap nanti setelah kegiatan ini dan mungkin sekarang Bapak dan Ibu guru sudah pernah melakukan membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jika belum, saya menyarankan sebaiknya dilakukan karena ini merupakan hal yang sangat berdampak. Jadi di sini saya kesepakatan dan keyakinan. Jadi di sini ada kegiatan saya yaitu dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi satu hal yang harus dipahami dulu tentang perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan, bagaimana kita sebagai guru yang memberikan peraturan tanpa melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bentuk bersama-sama dengan murid, ya, sama siswa. Jadi di sini kegiatan saya dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu kita memberikan pemahaman dulu kepada murid tentang apa itu keyakinan kelas. Terus selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menuliskan apa-apa saja keyakinan yang mereka yakini. Setelah itu baru nanti kita memberikan kesimpulan dari seluruh keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh murid. Jadi kita bisa membentuk sama-sama. Dan dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi mungkin selama ini mungkin biasa kita sering mendengar misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin bisa diganti kalimatnya menjadi kalimat positif seperti membuang sampah pada tempatnya, atau jangan terlambat, atau jangan terlambat datang. Kita bisa mengganti kalimatnya misalnya datang tepat waktu. Atau contoh lain misalnya jangan menggunakan handphone selama pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin kita bisa mengubah kalimatnya menjadi menggunakan handphone apabila diperlukan. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini bagaimana kita betul-betul meyakinkan siswa kita apa tujuannya kita membentuk keyakinan ini dan apa nilai-nilai positif yang diperoleh dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Contohnya tadi misalnya kita keyakinan kelas kita yang pertama hadir tepat waktu. Jadi nilai positif yang diperoleh di sini adalah bagaimana kita mengajarkan siswa kita untuk lebih disiplin. Dan dengan pembentukan keyakinan kelas ini juga akan memotivasi siswa kita, istilahnya siswa akan termotivasi dari dalam untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Jadi contoh kemarin pengalaman saya selama sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi pada saat di kelas ada siswa yang bermain atau ada yang bermain HP, ada temannya lihat, temannya sendiri yang mengingatkan bahwa ingat keyakinan kelas kita apa. Atau contohnya misalnya ada temannya yang tidak memperhatikan atau berbicara ketika temannya juga mempresentasikan, temannya sendiri yang akan menegur temannya tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sudah muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam murid-murid kita. Dan yang perlu dipahami bahwa dalam membentuk keyakinan kelas ini tidak serta-merta kita mau menghasilkan hasil yang langsung maksimal, tetapi bagaimana penerapannya bisa secara bertahap. Dan selalu saya ulangi lagi bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus betul-betul memunculkan sikap keteladanan kita kepada murid-murid kita. Jadi jangan sampai kita yang menyuruh murid seperti ini, tetapi kita sendiri yang melakukan hal tersebut. Dan dalam pembentukan keyakinan kelas atau dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini kita lakukan secara berkesinambungan. Jadi jangan sampai hanya mungkin beberapa minggu sudah dilupakan, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai positif ini supaya terus berlanjut berlangsung, maka harus secara berkesinambungan.
Dan bahkan setelah kita membentuk keyakinan kelas, bisa kita tempelkan keyakinan kelas tersebut di kelas murid kita, supaya bisa selalu dilihat oleh murid-murid kita. Jadi selain di kelas, kita juga bisa membentuk keyakinan kelas ini di sekolah kita. Jadi bagaimana supaya contohnya misalnya ada siswa yang sering telat, bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah kita supaya memunculkan motivasi dari dalam murid supaya dia tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Dan ini juga bisa menghindari kita supaya membuat kita mengontrol murid dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau respon dari pembentukan kelas tadi, murid ini sudah mulai merespon dengan positif, mereka menjalankan keyakinan kelasnya dengan baik dan sudah secara perlahan menyadari apa keyakinan kelas yang mereka jalani. Sedangkan untuk refleksi yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan terus mengevaluasi tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dijalankan, apakah berjalan dengan lancar atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Jadi mungkin untuk perbaikannya bagaimana supaya kita bisa mengontrol atau mengontrol murid sebagai seorang manajer, supaya kita bisa mengkomunikasikan kira-kira hal-hal apa saja yang murid-murid kita ini alami. Bagaimana nanti contohnya, karena tindakan refleksi itu paling tidak kita mengamati kan, refleksi ke guru-guru yang mana atau semua atau yang mana? Untuk di sini Pak, saya pribadi, tetapi bisa juga kembali ke misalnya guru-guru mau. Tetapi saya memang menyarankan nanti dibentuk keyakinan kelas ini supaya bisa menjadi apa istilahnya, menjadi pedoman kita di kelas bersama dengan murid. Jadi perlu dipahami bahwa pembentukan keyakinan kelas ini juga bukan hanya murid yang menjalankan, tetapi kita juga sebagai gurunya memberikan keteladanan. Mungkin ini apa namanya, aktualisasi khusus untuk teman-teman politik. Kadang-kadang memang kita lakukan begini ya seolah tidak ada waktu itu mau interpretasi begitu langsung praktik bagus kan. Tapi memang sekarang kami mungkin juga saya sebagai kepala sekolah sekarang untuk mencapai kegiatan ini supaya maksimal adalah memang kita harus butuh waktu satu kali saja dulu atau satu kali pertemuan untuk bisa membantu keyakinan kelas itu, sehingga adanya pedoman yang kita pegang itu, ini yang kita sepakati di kelas. Jadi memang satu kali pertemuan saja. Setelah itu ya mungkin sudah bisa kita melihat, tinggal evaluasi, ada begini, tinggal kita evaluasi atau perlakuan. Nah, memang agak susah itu, kadang mengulanginya di kejuruan, tempel-tempel begitu kan butuh apa kan? Kadang memang harus kita berkorban dulu waktu, karena untuk tempel ini ya sama biasa mungkin kalau dalam pelatihan itu kan kita sepakat dulu di kelas ini apa yang kita mau sepakati. Kalau saya kemarin di Goa, kita sepakati paham harus detail 5 menit sebelum dimulai sudah harus hadir, sepakati. Oke, ini dan seterusnya. Begitu, mungkin itu saya pikir tidak terlalu lama ya kalau misalnya itu meyakinkan komunikasi, sehingga kalau tidak anak-anak harus begini. Jadi dengan adanya itu pasti mereka akan terbentuk juga sebelum menjelang saya harus ada. Nah ini sebenarnya target-targetnya itu akan tujuan kita untuk sana, sehingga kita tidak kalau bahasa masalahnya adalah kita bukan bola mati. Kalau baik guru kita yang bikin, padahal sebenarnya supaya ini meningkatkan proses pembelajaran yang baik dan bersih, sehingga kita bisa mencapai target itu. Terima kasih Pak. Dan dalam sebenarnya tujuan kita dalam pembelajaran ini kenapa kita harus menerapkan disiplin positif ini, karena
untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Jadi tujuan pendidikan pada umumnya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pada siswa. Jadi kita melakukan proses pembelajaran itu sebenarnya untuk murid dan murid ya. Jadi kita harus betul-betul memenuhi kira-kira apa kebutuhan dari murid kita. Misalnya ada masalah-masalah yang terjadi atau ada hal-hal yang kurang disukai oleh murid-murid kita. Kita harus memberikan solusi-solusi atau mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Jadi contohnya dalam proses pembelajaran, bagaimana kita menerapkan proses pembelajaran yang bervariasi supaya muncul motivasi atau minat dari murid-murid kita untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Jadi tidak monoton pembelajarannya begitu-begitu saja supaya murid tidak bosan di dalam kelas atau di dalam mengikuti pembelajaran kita. Kalau ada komentar dari siswa Jadi nanti saya akan bagikan mungkin ini salah satu contoh kuesioner untuk melihat apa saja kebutuhan yang misalnya kurang pada diri kita sendiri atau yang kurang dari murid-murid kita. Misalnya mereka kekurangan kasih sayang, kekurangan kurang merasa dihargai atau kurang kebebasan. Nanti saya akan memberikan kuesionernya, jadi nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan kuesioner ini kepada murid supaya bisa kita ketahui bahwa kira-kira murid yang bermasalah ini kira-kira apa kekurangannya atau apa sebenarnya yang dia butuhkan. Dan harapan saya ke depannya dan begitu pula untuk diri saya sendiri untuk menciptakan disiplin positif pada kelas atau pada sekolah. Bagaimana kita menanamkan pada diri kita sendiri dulu tentang bagaimana bersikap dan berperilaku sehingga pada murid-murid kita menunjukkan keteladanan kepada murid-murid kita. Selain itu, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas sebagai panduan kita dalam panduan murid kita dalam berperilaku dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi apabila kita menghadapi murid-murid yang bermasalah. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Atau kira-kira ada yang mau ditanyakan atau apa? Itu kan isinya keyakinan kelasku yang positif. Terus saya buat itu kesepakatan kelas. Biasanya itu yang saya buat tuh ada kayak semacam sanksinya kalau misalnya melanggar. Ya. Kita sepakati juga itu. Jadi kalau dalam keyakinan kelas bagaimana itu bentuknya? Ya. Ada apa juga sanksi atau seperti apa? Jadi ada sanksi atau mungkin istilah supaya lebih bagus didengar adalah konsekuensi. Nah, jadi dalam membuat konsekuensi ini juga kita bentuk di pembentukan keyakinan kelas supaya nanti misalnya ada murid yang betul-betul memang melanggar, kita bisa menerapkan konsekuensi ini. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa memang ada kesepakatan antara kita dan murid dalam pembentukan. Sebenarnya mau terganggu kan keyakinan kelas. Kalau di sini dalam mungkin keyakinan sekolah mungkin untuk anak-anak yang terlambat kan bukan keyakinan kelas itu ya. Jadi aturan sekolah mungkin yang diperdalam lebih bagus. Bagaimana? baik, jadi Karena kalau keyakinan kelas, kalau di kelas saya mengajar tidak ada. Yang terjadi pada saat ini adalah ketika anak-anak pada waktu pada saat yang 15 umpama kita terjadi pada saat ini. Kalau di sini di sekolah kita. jadi dalam pembentukan keyakinan ini seperti tadi yang saya jelaskan, jadi bisa di dalam kelas kita sendiri, bisa juga di sekolah. Jadi nanti kalau kita semua sepakat membentuk keyakinan sekolah bisa juga, tapi kita tetap melibatkan semua guru dan siswa. Ya, saya rasa mungkin lebih bagus begitu keyakinan sekolah ya. Iya, berdampak semua. Iya betul. Bukan fokus ke siswaan juga kan? Tapi mungkin kita harus dimulai dari sedikit kecil. Ya. Dari kecil yang hasil kemudian kita masuk dalam lingkup yang lebih luas di sekolah. Ya. Mau bertanya mengenai pembentukan kelas kan di sini saya tidak paham sama sekali karena mungkin saya juga baru kalau misalnya kita jalan ke ini baru saya tahap ke depannya apakah
Jadi ini kembali ke keyakinan kelas. Jadi ini kembali ke masing-masing, kalau di keyakinan kelas masing-masing ke guru mata pelajaran masing-masing. Jadi seperti tadi yang sarannya oleh Pak Adi, jadi bisa kita bentuk di kelas dan bisa dibentuk di sekolah. Jadi kalau menurut saya sendiri, sebaiknya juga memang di kelas ada dibentuk keyakinan kelas, karena di sini murid diajak dengan keyakinan kelas ini nanti menjadi panduan murid. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, ketika ada siswa yang ribut di kelas, nanti teman sendiri yang akan menegurnya. Apa bedanya keyakinan kelas sama kontrak belajar? Kontrak belajar, mungkin kalau apakah kontrak belajar yang Bapak bikin sesuai dengan maksudnya sepakat dengan ada dari murid atau hanya dari Bapak sendiri? Berarti itu bisa masuk di keyakinan kelas. Tapi mungkin lebih bagusnya diganti menjadi keyakinan kelas, supaya kalimatnya istilahnya lebih positif. Nah, kalau kontrak juga ada batas waktu Ya, mungkin. ya. Kalau kontrak tuh berapa lama itu diberlakukan? Dan bagaimana juga ini sedikit refleksi, bagaimana kita menanamkan pada murid kita memotivasi bahwa keyakinan kelas ini jangan hanya di sekolah saja yang mereka jalankan, tetapi bagaimana mereka juga bisa menerapkan keyakinan tersebut di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Jadi contoh misalnya berkata yang sopan ya, karena kita lihat murid kita sekarang ini sudah banyak sekali yang sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Jadi ini bisa menjadi salah satu bentuknya kita, tujuannya kita membentuk keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu Guru, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu Guru luangkan dalam pemaparan diseminasi kegiatan saya untuk hari ini. Dan kedepannya saya tetap akan butuh kerjasama dari Bapak Ibu Guru, bagaimana kita membentuk budaya positif di sekolah kita, sehingga nantinya kita mengharapkan bagaimana karakter-karakter dari murid kita bisa terus berkembang dan terus menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Atas rahmat dan hidayah, jadi kita masih benar-benar pada untuk berkumpul di tempat kita. Jadi untuk kegiatan pertama yang akan kita laksanakan adalah kita akan membuat kegiatan kelas. Kegiatan kelas sebelumnya sudah pernah dengar istilah kegiatan kelas? Pernah ya? Jadi hari ini kita akan bentuk kegiatan kelas kita. Jadi sebentar masing-masing memberikan pendapatnya, ditulis ya. Jadi kalian tulis kira-kira menurut kalian seperti apa keyakinan kelas yang kita akan terapkan di kelas kita. Jadi nanti masing-masing bisa menuliskan 3 keyakinan. Jadi tujuannya kita membentuk keyakinan kelas ini agar nantinya ini menjadi pedomannya kita yang sebagai suatu aturan kita dalam bagaimana kita bersikap atau berperilaku dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Dan bahkan keyakinan ini sebenarnya lebih bagus kalau kalian terapkan juga di rumah ya, supaya bisa lebih terbiasa. Jadi jangan hanya di sekolah saja. Jadi keyakinan ini semacam aturan, tetapi atau kesepakatan. Jadi kalian tulis di sini kalimat-kalimat yang isinya positif ya. Contohnya bagaimana seharusnya kehadiran kalian, terus bagaimana seharusnya cara berbicaranya ya. Pokoknya menyangkut dengan perilaku yang akan kalian terapkan selama ada di kelas atau di sekolah. Tiga orang ya, jadi satu kertas ini, satu ini ya, satu keyakinan.
Jadi seperti yang biasa Ibu sampaikan ya, bahwa dalam berperilaku itu atau karakternya itu kalian tunjukkan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi itu bisa sebagai contoh. Jadi nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu bisa dijadikan sebagai contoh. Jadi Ibu kasih contohnya ya. Pertama itu berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Terus selanjutnya contohnya menggunakan handphone apabila diperlukan. Nah, selanjutnya apa lagi yang menurut kalian perlu kita terapkan di kelas nanti? Bisa di dalam kelas diterapkan, bisa juga di luar kelas. Semacam peraturan, tapi ini kan kita buat bersama-sama. Kalian buat jadi dinamakan keyakinan. Keyakinan itu istilahnya yang menimbulkan nanti nilai-nilai positif di perilaku atau di kehidupan sehari-hari selama di kelas sekolah. Kenapa ini? Sudah satu kalimat itu ya, satu sepakatan. Yang sudah bisa langsung ditempel ya, supaya kita belajar itu kertas dan Tulis nama di bawah. iya, ditulis namanya. Ketika jam pelajaran Gloria. Lagi kak? Sampai saya. Jadi tulis namanya. Enggak tuh sudah jadi. Nah, jadi itu sudah di HP. Dari mencari di HP. Jadi, satu itu Tapi ini kertas. Tidak bolos, tidak lambat ke sekolah. Oh, siapa?
Enggak sadar jadi sebenarnya itu kalau tadi apa tujuan dari kita membuat kesempatan ini. Jadi tujuan yang pertama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, terus ada informasi dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan di kelas. Lalu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Lalu membangun rasa hormat dan tanggung jawab, dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan motivasi belajar. Jadi setelah semua sudah ya, sudah selesai. Setelah semuanya sudah selesai, apa keyakinan yang ini sini ibu minta kepada Gloria untuk membacakan hasil dari kesepakatan yang telah hasil dari keyakinan yang ditulis oleh teman-teman. Silakan. Ya, saya. Yang lain diperhatikan itu sudah disimak dengan baik. Yang pertama, mulai makan tetapi setelah pembelajaran selesai. Sopan santun saat berbicara pada guru, orang tua maupun sesama teman. Dilarang bicara saat guru sedang berbicara. Ketika jam pelajaran berlangsung, tidak boleh bermain HP. Boleh bermain HP ketika HP dibutuhkan dalam pelajaran yang dibutuhkan. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika masuk kelas, sepatu dilepas. Tidak makan di dalam kelas kecuali minum dan makan permen. Ketika di dalam kelas, jam pelajaran berlangsung, tidak boleh makan tapi boleh minum. Terlambat 10 menit masuk kelas, mengut sampah sebanyak 15. Tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Dilarang menggunakan HP saat jam pembelajaran berlangsung. Dilarang main HP, buang sampah pada tempatnya, bisa minum di kelas tapi jangan makan. Boleh menggunakan HP saat dikedudukan dalam kelas pembelajaran atau ada telepon dari orang tua. Membersihkan kelas di pagi hari sesuai jadwalnya masing-masing. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Tidak berbicara kotor di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Berpakaian yang rapi dan sopan. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas, lab dan lingkungan sekolah. Tidak berkata kasar atau kotor di kelas maupun di luar kelas. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bertanggung jawab dengan tugas, saling menghargai, hadir tepat waktu, menjaga ucapan, berkata yang baik. Mendengarkan dan memperhatikan guru saat mengajar, menjelaskan materi. Berpakaian rapi dan sopan di kelas maupun di luar kelas. Tidak terlambat masuk kelas untuk belajar dan tidak boleh. Berdoa sebelum dan sesudah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung. Bersikap
bersikap sopan, hormat kepada semua. Terima kasih Gloria sudah membacakan apa keyakinan yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Dan di sini kita akan menyimpulkan, di sini kan tadi banyak yang sama ya, hampir sama. Jadi kita akan menyimpulkan apa saja yang akan kita sepakati. Yang pertama tadi apa menurut kalian? Mungkin yang pertama kan sebelum kita belajar harus berdoa ya. Mungkin sebaiknya yang pertama berdoa sebelum dan sudah pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang kedua, menurut Kak dari kesepakatan tadi yang dibacakan kan bersinggung sama yang kedua kan? Berdalam hati, Ya, tidak berdalam hati. apa? Mungkin itu disebut itu menggunakan hati saat kita Menggunakan HP saat itu. Selanjutnya, katakan pun kita berikan sopan santun kepada guru orang tua, kepada sesama saja ya. Jadi bukan hanya kepada guru, tapi sama teman-temannya juga ya. Kepada guru. Selanjutnya bertanggung jawab dengan tugasnya ya. Jadi bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya tidak bolos. Apa tidak bolos kan istilahnya dia kalimat negatif. Kira-kira kalau positif kan negatif. pulang setelah Apa? Terus apa lagi? membersihkan kelas Bu. Ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar ya. Jadi jangan di kelas saja diperhatikan. Jadi masuk juga lab ya, dan lingkungan sekitar. Makanya kalau di manapun kalian berada, kalau ketemu sama sampah, ketemu sampah.
Selanjutnya tepat. Oh, berarti hadir tepat waktu ya. Selanjutnya ini juga bisa masuk berpakaian rapi dan sopan. Ini juga tidak makan selama proses pembelajaran, berarti kalimat positifnya makan setelah selesai pembelajaran. Jadi ada tadi tidak berkata kotor, jadi itu sudah bermasuk di sopan santunnya. Ya Bu. Jadi sopan santunnya dalam perkataan dan Kan Bu, apa? Tidak melepas sepatu. oh iya. Jadi melepas sepatu pada saat masuk ke rumah. Aku jual kita. Sepertinya ini kalau ada tambahan. Tidak. Dan jadi bulannya kayak 17. Ini kesimpulan dari semua kajian yang telah kalian tuliskan. Kita tuliskan yang pertama berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang kedua menggunakan handphone saat diperlukan ya. Terus 3 sopan santun kepada sesama semua orang. Jadi sopan santun ini dalam perkataan dan perbuatannya. Terus bertanggung jawab dengan tugas. Ini tugasnya baik itu tugas tiketnya ya, tugas membersihkan maupun dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi bertanggung jawab ini artinya mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Terus pulang setelah melaksanakan apel pulang atau siang. Jadi apa kata ininya tidak bolos ya. Terus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, makan setelah pembelajaran selesai dan melepas sepatu saat masuk ke laboratorium akademik. Nah, jadi dari beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat, jadi ada nilai-nilai positif dari semua poin-poin ini ya. Jadi menurut kalian kalau berdoa sebelum dan setelah pembelajaran ini poin-poin positifnya apa atau nilai positif? Mungkin ke religius ya. Religius atau terus yang kedua bisa dibaca dari siapa ini? Religius. Yang menggunakan HP saat diperlukan. Apa nilai positif yang didapatkan dari poin yang itu? Fokus apa lagi? Jadi sikap mungkin lebih ke sikap hormat ya.
Yang ketiga apa dosa? Sopan santun kepada sesama atau semua orang. Nah, berarti itu sopan. Yang keempat, Bertanggung jawab dengan tugas. Pulang setelah melaksanakan apel siang atau apel pulang. masih bilang misalnya apel pulang sini tidak disini apa? Tidak bolos. Sedikit deh. Mungkin lebih ke menghargai juga bisa menghargai dan hormat ya karena sudah Disiplin tanya Bu, disiplin. disiplin juga bisa masuk. Ya. Terus yang kedua, Menjaga kebersihan keras dan lingkungan sekitar. apa ini tidak bersih? Kan dalam lingkungan sekitar memberikan kenyamanan ya. Terus yang ketujuh, Hadir tepat waktu. berarti di yang delapan, Berpakaian rapi dan sopan. yang terakhir dari bisa ini latihan. Dia posisinya itu latihan. Terus Makan setelah pembelajaran selesai. setelah pembelajaran selesai berarti di sini mencerminkan sikap yang sikap hormat ya atau menghargai. Selanjutnya Melepas sepatu saat masuk. Apa itu? melepas sepatu saat sebelum masuk ke lab. Ini nih maksudnya agar ruangan tidak kotor. Bukan. Melepas sepatu ini maksudnya apa nih? Sopan. Sopan. Sopan, bukan sopan ya. Oh ini. Terus sampai 10. Sudah Ibu. Hah? Pas nih. 10 Ibu. Melepas sepatu. Oke. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Dan ini nanti kesepakatannya kita akan tulis di kartu pembuat. Dan nanti kita tempel. Jadi ini berlaku dari segala ini nilai positif yang kita buat kayak yang kita buat ini bisa kalian terapkan juga di rumah. Bagaimana perilakunya, bagaimana cara bicaranya ya. Ke orang tuanya atau ke saudara-saudaranya. Terus mungkin kalau ketepatan waktu misalnya dalam kalian mengerjakan tugas pasti di rumah juga ada tugas-tugas yang selesai. Jadi begitu pula di lingkungan masyarakat. Contoh bagaimana kalian berperilaku ya, untuk dalam menjaga kebersihan juga. Jadi walaupun kalian di luar, misalnya kalian makan atau apa, segala sesuatu jangan buang sampah sembarangan ya, atau buang sampah ada tempatnya. Setelah ini ada yang tambahkan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu bisa masuk di sini ya. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan ya. Jadi ini kita mau foto. Jadi kalian bisa foto juga ya supaya bisa menjadi lebih lengkap. Dan nanti kapan ini? Sebentar saya kasih kalian kertas karton dan masing-masing kalian saling kerjasama untuk menuliskan semua nilai-nilai ini supaya bisa di